KM Star 86 yang tenggelam di Kepulauan Anambas berhasil diselamatkan. Korban diduga jatuh ke laut dan hanyut selama 2 hari. Pas nyampe di Buritan, baru saya mau ngambil air, mau bersihin badan sama sabun, langsung kepleset. Dari Buritan itu kepleset, nggak ada nyangkut. Itu kayak ada suara yang manggil. Ada suara yang panggil, kayak tapi mirip suara perempuan tapi halus. Kayak panggil orang di hutan itu, gitu, tapi suaranya perempuan, halus. Saya kan nggak bisa apa-apa itu, tapi dia ngomong, kau nggak usah sombong. Kalau nggak ada aku yang selamatin kau, udah meninggal kau. Ada pepatah yang mengatakan, pelaut yang tangguh tidak lahir dari ombak yang tenang. Itu sebetulnya sama aja sih kayak kehidupan kita ya. Ketika manusia itu dihadang badai dalam kehidupan, dia bisa bangkit lagi. Ketika kena badai bisa bangkit, kena badai bisa bangkit. Nah, itulah mungkin yang dimaksud dengan pepatah, seorang yang tangguh itu tidak lahir dari ombak yang tenang. Nah, hari ini ceritanya tuh mirip-mirip dengan pepatah yang tadi gue sebutin. Dan narasumbernya udah jauh-jauh datang dari Natuna. Halo Mas Reki. Makasih udah datang jauh-jauh dari Natuna ya. Berarti saat itu profesi sebagai pelaut tuh udah berapa lama? Udah 7 tahun lah sampai sekarang. 7 tahun ya? Iya. Sebagai apa pelautnya itu? Sebagai orang mesin saya. Oh, yang ngurusin mesin. Kapalnya kapal apa? Kapal kargo. JRT-nya? Hampir 300 lah. 300 JRT ya, oke. Nah lucunya, Mas Reki ini kan tersesat 3 hari di pulau tidak berpenghuni. Tapi justru pengalaman horornya itu dialamin ketika sudah selamat. Jadi saat itu satu rumah mengalami kejadian horor. Iya, satu rumah. Dan pada saat tenggelam, bukan tenggelam ya, jatuh di lautan lepas, itu seperti ada yang mendorong. Iya. Sampai akhirnya ketemu pulau tak berpenghuni itu. Iya. Wow. Ini sedikit di luar konteks sih Mas. Saya suka baca berita kapal asing ada di Natuna. Pernah lihat juga nggak sebagai orang Natuna? Kalau kapal asing itu paling kapal-kapal kayak kapal-kapal ikan. Itu emang dari luar. Masuk wilayah Natuna. Itu kan pas zaman-zamannya Bu Susi. Itu udah mulai masuk orang itu. Makanya di Natuna itu kemarin kan ada yang ditenggelamin sama Bu Susi. Nah, dari itulah. Tapi sekarang pun ada juga sih. Tapi ya para nelayan pun nggak bisa juga mau berkeras sih. Soalnya udah rame yang masuk di situ. Sudah rame yang masuk. Benderanya bendera apa kalau yang Mas lihat? Kebanyakan sih kadang dari bendera negara lain lah gitu ya. Iya, negara lain. Ya udah, ditahan dulu ceritanya Mas ya. Nah, seperti apa cerita dari Mas Reki? Jangan lupa tonton film pertama RJL, Pengantin Setan, 16 Januari di bioskop. Udah seminggu ya. Pokoknya tonton aja di bioskop karena udah tayang. Ayo kita rame-rame tonton biar jutaan penonton. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Jadi guys, sebelum gue lanjutin cerita narasumber hari ini, gue pengen cerita dulu nih. Jadi belakangan ini emang gue tuh lagi padet-padetnya guys. Kayak misalnya podcast sama narasumber, main bola, badminton, berjamur di pagi hari, berjemur maksudnya. Nah, demi menunjang itu semua, gua makan makanan yang sehat dan tentunya perawatan biar mukanya kelihatan fresh, nggak kusem. Kalau kusem kan lihatnya gimana gitu. Apalagi pakai moisturizernya Skin TV. Nah, menurut gua produk ini tuh wah gila sih.
udah nggak neko-neko. Terus, bentar, pas kacamata dulu guys. Kita aduk-aduk dulu. Nah, moisturizernya Skintific ini bisa membuat kulit itu jadi sehat dan lembab. Karena ada kandungan 5X Ceramide yang bisa memperbaiki skin barrier dan juga menjaga kelembapan kulit selama 24 jam guys. Kurang mantep apa coba itu? Wah gila sih, abis gue pakai moisturizer Skintific ini, kulit jadi makin lembab dan terhidrasi guys. Nah guys, produk Skintific ini bisa dipakai pagi bisa, malam bisa, pagi malam juga bisa. Selain itu, moisturizer Skintific ini cocok untuk semua kulit guys. Kulit kering, kulit kemerahan, bertekstur, pokoknya cocok dah buat semua jenis kulit. Nah, mumpung ada promo jadi 100 ribuan, mending kalian beli sekarang. Langsung aja kalian beli dan klik produk ini di keranjang YouTube Shopping. Ya kayak biasa guys, kalau di RJL dengan narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Mas Ricky boleh diceritain awal mula tersesat itu seperti apa ya? Awal mula tersesatnya itu kan berangkat dari Tanjung Pinang ke Anambas, itu kan sama kapal. Itu pun emang saya yang ABK di situ. Makanya dibilangnya saya jatuh dari kapal, soalnya emang saya yang kerja di kapal. Itu pun posisi saya masih jadi orang mesin di kapal itu. Pas kejadian jatuh itu sebelumnya nggak ada sih tanda-tanda itu, nggak ada sebelumnya. Pas hari mau jatuhnya itu baru ada tanda-tandanya. Kami di satu kru, kami orang kapal itu 3 orang. Itu kami dibantai sama barat daya. Itu pun pas musim utara pada bulan-bulan 12. Angin lagi kenceng. Masih kencang-kencangnya itu bulan 12. Dari situlah ada barangnya jatuh gitu kan. Kalau kami pelaut, tapi nggak semuanya pelaut yang megang kayak gitu. Jadi kayak bilang, ada barang jatuh nih, udahlah nggak usah diambil. Nanti kalau diambil, pamali nih, dia bilang. Tapi yang namanya kapten kan dia bertanggung jawab. Kami pun nggak bisa mau marahin kan, soalnya posisi dia kapten dari situ. Jadi dia maksa mutar balik dengan keadaan cuaca masih kayak gitu. Dia maksa mutar balik ngambil barang itu. Dapat barang itu, dia ngambil, nggak lama teduh dari situ. Cuacanya bagus lagi. Barang ini barang kargonya maksudnya? Iya, barang kargonya. Teduh, cuaca bagus, tapi gelombang masih kuat. Maksudnya teduhnya itu dari hujan nggak hujan lagi gitu kan. Tapi gelombang sama angin masih kuat. Nggak lama, disitulah kejadiannya trouble mesin. Itu pas jam saya jaga. Saya turun dari anjungan, itu saya ke kamar dulu. Saya lepas baju soalnya, Cuma saya pakai celana jeans gitu aja saya pakai. Soalnya kan udah terbiasa sih yang namanya swasta ya, bantai-bantai aja lah kerja kan. Kru yang satu lagi itu, dia kan orang dek, dia ngurusin barang. Pas itu pun dia masih capeknya juga kan, jadi dia istirahat. Jadi makanya saya sendirian yang turun ke kamar mesin itu. Ya nggak apa-apa lah, dia masih istirahat nih, ya saya aja lah dulu sendiri kan. Nanti kalau misalkan nggak mampu baru saya panggil dia minta bantuan gitu kan. Jadi saya ngecek, emang selang minyaknya yang pecah, pipa minyaknya pecah. Pertama kecil mas, kecil dia. Nggak lama saya nyampe di situ langsung nyembur, mungkin tekanannya kuat. Ini langsung nyembur langsung ke badan ya. Posisi yang kalau yang namanya udah disembur minyak pasti licin. Sekitar
10 menit atau 15 menit saya betulin bagus, udah normal semua, baru saya naik ke atas. Saya belum ke anjungan, saya naiknya di kamar. Itu saya duduknya gini kan, duduk gini saya di kamar itu. Wih, ini kayak ada yang panggil, udah bersihin badan kau, kotor badan kau, bersihin. Nantilah masih mikir saya, nantilah masih capek. Tapi masih juga ada bisikan kayak gitu ya. Udah sekarang kau bersihin badan kau. Jadi ya udahlah gitu kan. Saya pergi ke belakang, ke buritan, saya lewat samping. Enggak lewat tengah lagi saya, soalnya kan udah muatan barang udah full itu. Saya lewat samping masih aman. Pas nyampe di buritan, baru saya mau ngambil air, mau bersihin badan sama sabun, langsung kepleset. Dari buritan itu kepleset, nggak ada nyangkut. Langsung plong gitu, langsung ke laut. Dari situlah saya kepleset itu, pas saya di belakang itu mas, saya kepleset, langsung jatuh itu. Nah pas itu saya mikir gini, ini dipanggil percuma juga ini, tapi saya tetap masih tenang. Di situ saya masih tenang. Dia itu lautnya laut lepas. Nah, tapi nggak jauh dari situ ada pulau. Namanya itu Tokong Palang Biru di situ pulaunya. Ya, soalnya udah sering lewat sih di situ, udah sering lewat. Jadi saya tahu di situ. Oh, ini ada pulau di sini, nggak jauh dari sini ada pulau ini. Berarti pas nyemplung itu pakai posisi celana jeans dan nggak pakai baju. Pakai celana jeans tapi nggak pakai baju. Soalnya baju kan dari itu kan udah saya lepas dari sebelum kejadian itu kan. Nah, dari situlah saya berenang. Ada yang aneh pokoknya mas. Saya berenang di situ, tapi kayak ada yang dorong di dalam air itu, tapi nggak lihat saya bentuknya itu, saya nggak lihat, tapi kayak didorong dari bawah itu, kayak ada yang ngedorong saya dari bawah. Makanya itu saya timbul dada saya segini, tapi dorongnya nggak kencang sih, tapi ibaratnya dibantu dorongnya itu pelan tapi pasti kayak gitu didorongnya. Katanya pas berenang juga sebenarnya hanya pakai celana dalam doang. Iya, sebelumnya pakai jeans, celana jeans, kan berat itu mas, berat. Saya lepas waktu di air itu, tapi sempat ngelihat sih sekeliling itu, saya lihat ada nggak kayu yang hanyut atau drigen atau apa pelampung yang hanyut supaya bisa bantu kayak gitu kan untuk berenang. Tapi emang betul-betul bersih, nggak ada di situ, nggak ada bantuan dari pelampung, nggak ada dari kayu-kayu itu, nggak ada. Makanya ya kuat-kuatin aja lah pas berenang itu. Ya mungkin yang gara-gara dibantu itu juga sih, makanya ya bisa nyampe ke pulau itu. Pas berenang banyak minum air laut? Pas berenang minum itu ya pasti, tapi nggak banyak. Pasti keminum, soalnya kan dibantai. Posisi saya itu di air itu kan emang ketimpa mas gini. Sini saya gini, ini ketimpa gelombang ini. Ketimpa. Nanti gelombang itu gini lagi, itu saya ngikut lagi, nanti ketimpa lagi gelombang. Pokoknya emang betul-betul dihajar sama gelombang itu. Gelombangnya juga lagi kenceng juga ya? Iya, itu gelombang kalau musim-musim utara kayak gitu kan paling kecil 2 meter. Itu gelombang. Itu paling kecil. Pas itulah nyampe saya di pulau itu. Tapi gimana ya? Nyampe di pulau itu nggak langsung naik saya mas. Nggak langsung naik. Soalnya sempat dibantai gelombang lagi saya. Dibantainya sampai saya ke dasar bawahnya itu, bawah pulau itu. Sampai emang badan saya nyentuh karang di pulau itu, sama batu itu, dibantai lagi keluar, tahu nggak taunya udah di atas batu pulau itu. Oh bisa gitu ya, tiba-tiba langsung di atas batu ya? Kebetulan aja gitu ya? Kebetulan atau mukjizat dari Tuhan itu mungkin mas. Keajaiban. Nah, dari situ kan saya istirahat, saya lihat ini tinggi juga ini pulau ini, gimana ini? Itu kan nyampenya malam itu mas, nyampenya malam itu kan. Kalau siang nyampenya kita bisa lihat
keadaan di situ kan. Ini nyampenya malam. Saya lihat, nah, pelan-pelan lah saya naik di atas puncak batu itu. Saya pelan-pelan naik di situ, cari tempat untuk berlindung di situ, berteduh. Ya, bukan nyampe malam pertama itu nggak ada sih namanya gangguan-gangguan itu, nggak ada. Jadi bangunnya itu saya siang bangun, saya keliling lagi tuh, keliling nyari-nyari ngelihat, nggak ada juga ini yang lewat. Pompong nelayan pun nggak ada juga yang berteduh di sini. Sampai sore pun gitu lagi. Pompong tuh apa sih? Pompong itu kayak kapal kecil untuk nelayan. Oh, tapi sebentar Mas, saya penasaran. Jadi pas pas jatuh ke laut sampai ke pulau itu didorong terus? Iya didorong. Saya nggak ngelihat gitu ya, saya nggak ngelihat siapa yang dorong, tapi kerasa didorong. Ya kan, ombak menghantam kayak gitu, tapi saya bisa dari hantaman ombak saya bisa timbul lagi segini itu dari dada itu. Berenang ada ombak tuh nggak gampang loh. Iya. Apalagi kayak begitu tadi ombaknya. Kalau di perahu aja berasa banget itu. Wow. Ya intinya tetap tenang aja Mas, nggak usah panik. Kebanyakan kan orang panik, makanya di laut itu ya tenang. Kalau panik, kebanyakan orang yang panik itu yang bisa, oh ini mati. Udah panik, udah pasrah, selesai. Ya alhamdulillah pikiran nggak ada di situ. Pokoknya selamat itu aja pikiran. Pas malamnya itu Mas, itu yang bikin saya gimana nih kalau dipikir-pikir ya nggak masuk di akal juga sih. Itu kayak ada suara yang manggil, ada suara yang panggil, kayak tapi mirip suara perempuan tapi halus di situ. Panggilannya dia nggak manggil nama sih, manggil saya itu nggak panggil nama, dia panggil kayak panggil orang di hutan itu, gitu. Tapi suaranya perempuan halus. Hilang suara itu, ada lagi suara orang batuk. Jadi udah campur lah pikiran di situ. Suaranya cewek. Suara cewek. Sering itu. Pas malam yang itu aja, malam kedua itu aja. Suara maksudnya cewek. Berkali-kali. Ya berkali-kali dia manggil. Nanti hilang suaranya. Nanti ketiup angin, gitu lagi suaranya. Ada lagi manggil. Batuk pun gitu juga. Jadi suaranya kayak teriak, merintih atau bagaimana? Kayak kita nyari orang kayak gitu. Manggil kayak kalau di hutan kan panggilnya wu gitu kan, tapi ini suaranya lembut, emang suara perempuan yang panggil itu. Sama ada suara orang tua batuk. Orang tua batuk? Iya, itu kencang. Di tempat yang batu ada goa itu saya berteduh. Dia nggak jauh itu dari tempat saya berteduh itu, batuknya di situ nggak jauh. Palingan sekitar 5 meteran dari saya. Tapi dilihat nggak ada. Habis itu kan malamnya itu kayak gitu, saya bantailah, istirahat aja lah saya bilang kan. Soalnya udah mau lari kemana lagi nih saya bilang kan. Soalnya pulau cuma satu ini aja, saya bilang. Bantai aja lah. Dalam ketakutan pun pasti ketakutan. Bawa tidur aja lah, biar nggak dengar lagi suara-suara kayak gitu. Bangun paginya itu saya bangun, saya ngecek. Ini semalam saya dengar ada suara perempuan dan suara orang tua batuk. Saya ngecek tapi kok nggak ada ini, saya bilang kan. Wih, agak lain ini, udah lain ini ceritanya, saya bilang kan. Habis itu, udahlah, saya lewatin aja lah pikiran kayak gitu kan. Saya mikir, itu lihat mana tahu ada pompong nelayan yang lewat atau gimana kapal-kapal apa ya. Pikiran gitu aja lah saya. Udah nggak pikir gitu lagi. Sampai sore kayak gitu lagi saya. Nggak ada juga yang lewat. Tuh tidur bentar, bangun lagi, masih juga nggak ada yang lewat. Posisi kan terik banget tuh. Iya, ibaratnya udah tidur ayam aja lah itu. Yang penting jangan sampai nanti ada yang lewat, saya nggak bisa ngelihat kayak gitu. Malamnya lagi itu sekitar jam-jam 10 atau jam 12 itu Mas. Itu kan saya masuk, badan saya di goa itu cuma setengah badan aja yang masuk, kaki enggak. Jadi disitulah herannya
angin begitu kuat, tiba-tiba kayak ada yang merangkul, meluk kayak gitu, bikin badan saya hangat. Tapi mau ngomong nggak bisa, kayak orang ketindih kayak gitu. Tapi dia ngelindungin, bikin badan saya hangat di situ. Soalnya kan posisi itu tinggal pakai celana dalam aja itu saya. Apalagi kan kalau di laut, ya angin-angin laut kan udah dingin kali kalau udah malam kayak gitu. Itu dipeluknya sampai kapan, Mas? Dipeluknya itu emang betul-betul sampai matahari udah mau keluar, ibaratnya udah mau pagi. Dipeluknya itu. Baru dingin lagi rasanya? Baru dingin lagi rasanya. Ih, bisa gitu ya. Dan pas udah di malam ketiga itu sempat mikir nggak sih? Kayaknya bakal, mati di sini nih. Nah itu sih nggak ada pikiran ke situ. Oh. Soalnya pikiran saya kan nggak ada orang yang mati kelaparan, tapi kalau mati tenggelam udah banyak. Makanya saya pikir, kalau manusia ini kan 3 hari itu kalau nggak makan sama nggak minum itu masih bisa selamat tapi lemas. Tapi kalau udah 7 hari tapi nggak semua, ada juga yang selamat, kebanyakan sih meninggal. Makanya di situ pun saya gini Mas, di pulau itu ibaratnya buang kotoran pun enggak saya di situ. Memang betul-betul saya manfaatin dan saya hematkan tenaga saya di situ. Jadi ibarat pulau ini udah bantu saya, bisa saya berlindung, masa saya mau kotorin? Dari situ saya bersyukur sama pulau itu. Nyari ikan nggak kepengen juga? Nggak ada sih. Soalnya emang gelombang kuat kayak gitu, ya turun lagi ke bawah nyari ikan. Gelombangnya memang kuat ya? Emang kuat. Ujung-ujung nanti keseret lagi saya. Nambah lagi tuh. Ya? Makanya ya udahlah, gini. Pokoknya saya pasrah di situ, nunggu ada yang jemput gitu aja lah. Gitu. Tapi bagus ya, memang terus berpikir optimis Mas Reki ya. Lalu ketika sudah pagi bagaimana? Nah paginya itu Mas, dan saya sempat kebangun itu paginya. Paginya itu kan saya ngelihat sekeliling. Belum ada juga ini yang nyari. Soalnya kan itu keadaan cuaca ekstrim sih. Kita bisa maklumi juga kan keterlambatan. Jadi belum ada ini yang nyari nih. Habis itu udah tidur aja saya. Saya tidur pun bangun nggak bangun itu siang saya bangun. Udah matahari udah tegak. Kalau matahari udah tegak kan itu sekitar jam 12. Bangun, saya lihat, saya naik, itu bangun saya naik di atas batu yang tinggi. Di depannya itu ada lagi Mas batu yang tinggi. Saya naik di situ, ini kayak pompong ini, kayak bilang kan, pompong sama kapal. Pikiran saya, ini orang ini pasti jemput saya nih, pasti jemput saya. Rupanya di samping itu udah ada ridernya Basarnas. Di samping itu, saya nggak lihat pertama ridernya Basarnas. Jadi Basarnas pakai teropong, dia pakai teropong. Dia lihat, pertama dia teropong itu pas yang di tempat saya pertama kali naik di batu itu kan di bawah, katanya ada orang. Tapi saya nggak turun di situ Mas, saya di atas batu yang puncaknya. Itu kan saya manfaatin itu rumput-rumput di situ. Saya ikat pakai akar, saya bikin untuk kode. Kan hijau. Jadi dari jauh kan bisa nampak kalau warna-warna kayak gitu kan. Itu saya lambai-lambai, rupanya tim Basarnas sudah ada di samping. Waktu dia teropong, katanya ada orang, tapi di bawah. Teropong kedua nggak ada. Jadi teropong lagi, rupanya ada lagi di atas. Jadi maksudnya si Basarnasnya ini ngelihat Mas Reki itu di bawah? Iya, ngelihat pertama di bawah. Padahal Mas Reki di atas? Di atas. Jadi teropong kedua nggak ada, atas bawah pun nggak ada. Teropong ketiga baru ngelihat saya di atas. Boleh lihat videonya nggak Mas? Ada Mas, videonya masih saya simpan. Oh ini, jadi awalnya di teropong pertama di bawah. Iya. Padahal Mas Reki di atas. Di atas, atasnya di atas batu yang paling tinggi di sana Mas. Bukan yang di bawah sini. Tapi yang lihat di bawah itu banyak. Banyak. Nah, semua yang di situ ngelihat saya di bawah. Iya. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju.
Terus teropong kedua nggak ada. Nggak ada. Sebelah sana bang, sebelah sana bang. Turun. Wow. Akhirnya pas dengar ada suara Basarnas langsung turun ya? Ya langsung turun. Itu pas zamannya Korpos udah Beni. Itu Basarnas. Itulah habis itu kan dia bilang nggak usah terjun. Soalnya kan pokoknya ridernya dempet itu saya udah gimana? Selamat ini kayak bilang kan, udah nggak mikir lagi nih. Yang penting cepat saja saya nyampe di situ. Nah, jadi dia bilang nggak usah terjun. Jadi ada satu orang tim Basarnas itu turun. Itu kalau nggak salah namanya itu kalau dipanggil sih Bojek kami bilang sekarang nih. Dia yang lemparkan leg boy, dilemparnya. Jadi Leg boy itu apa? Leg boy itu pelampung. Oh, pelampung. Jadi dia pun ikut terjun, ikut jemput. Jadi sebelum itu kan dibilang nggak usah terjun ya. Dijemput ini katanya. Jadi lagian posisi itu kan angin kencang, ridernya pun nggak bisa dempet mas. Makanya pakai bantuan pelampung dibantu gitu, dilemparnya. Nanti dia berenang, dia jemput saya di situ. Dan naik saya di ridernya, itu kan saya dibawa pulang mas. Dibawa pulang, nggak langsung ke rumah sih, ke rumah sakit dulu saya. Ke rumah sakit, itu saya dicek dari semuanya di ronsen, di visum itu dicek, tapi normal. Hidrasi nggak ada, hipotermia nggak ada, normal pokoknya kayak orang-orang biasa kayak gitu. Barulah saya diantar pulang itu ke rumah. Itu udah disambut sama keluarga, sama warga-warga di situ, udah disambut semua. Keluarga bilang apa pas pertama kali? Nggak bisa ngomong apa-apa sih, nangis aja bapak sama ibu, tinggal nangis aja itu. Ngelihat, mungkin pikirannya bisa selamat, alhamdulillah ini kan, ya namanya bantuan doa, apalagi kan itu udah mukjizat juga sih mas saya pikir. Kalau nggak ada bantuan Tuhan juga, keajaiban lah. Nggak mungkin selamat saya. Tapi yang itu tuh ya bantuan Tuhan, bantuan Allah itu kan bisa melewati dari siapa aja, entah dari makhluk astral atau dari manusia kan bisa aja kalau dia mau, kan dia yang punya kuasa. Pas saya nyampe di rumah itu ditabur beras kuning itu mas, beras kuning itu ditabur saya di situ, kayak ibaratnya untuk doa selamat lah, saya bisa selamat dari kejadian kayak gitu. Di rumah saya nggak boleh masuk mas, nggak boleh masuk. Paman saya bilang itu belum sepenuhnya reki katanya, nggak usah masuk dulu di rumah, nggak usah tidur di dalam rumah dulu katanya. Itu dari nyampe kan sore itu ke rumah, dari sore sampai malam itu saya di luar mas, cuma dikasih kain sarung aja itu saya. Soalnya belum boleh pakai baju, itu belum boleh. Nggak tahu lah adat yang dipakai entah apa, nggak tahu saya kan. Loh, berarti telanjang lagi nih? Iya, tinggal pakai sarung kayak gitu aja, saya dikasih sarung, tapi belum boleh ganti baju, itu belum boleh. Kemungkinan katanya ini ada yang ngikut, makanya jangan masuk dulu ke rumah, kan? Itu pas satu malam saya tidur di luar, keesokannya baru saya bisa masuk lagi, siangnya itu baru saya bisa masuk lagi ke rumah. Masuk rumah itu kan rame, kawan datang ngunjungin kan, ngobrol kayak biasa ya, ngobrol ya sehat-sehat aja, aman-amannya saya ngobrol kan. Mulai sore saya udah mulai bengong, padahal kawan gitu rame, saya bengong itu sore. Kawan ngajak ngomong, saya nggak ada ngomong, diam aja saya kan di situ. Kayak udah kosong pandangan saya di situ. Udah masuk maghrib, itu saya istirahat mas. Istirahat, saya kan istirahatnya di luar. Tapi ruang tamu kayak gitu istirahatnya. Istirahat di luar, itu badan udah nggak bisa digerak lagi. Memang betul-betul udah lemas kayak gitu, nggak bisa gerak lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai mau garuk kepala aja gatal. Saya panggil bapak.
minta garukin kepala. Dari situ ya keluarga nangis lagi lah, kirain nggak apa-apa lagi nih katanya kan. Udah Nggak bapak bisa gerak sama sekali. nggak bisa gerak sama sekali itu. Tapi ngomong masih bisa, tinggal saya panggil, Pak, tolonglah ini garukin kepala gatal gitu kan. Badan nggak bisa gerak lagi gitu kan. Dari situ ya udah nangis itu, mama sama bapak udah nangis kan. Ngapain lagi, kenapa lagi ini gitu kan. Jadi bapak ngambilin air putih ke dapur. Habis itu saya ngelihat Mas, ngelihat ke atas kayak gini, itu baru kakinya aja tinggi besar, badannya sama mukanya nggak diliatin, cuma kakinya tinggi besar, sosok hitam tinggi besar. Ya mungkin yang jagain saya atau yang bantuin saya, nggak tahu saya. Mau ngomong, dari situ saya mau ngomong nggak bisa ngomong, mau manggil nggak bisa panggil. Pokoknya udahlah, mau panggil itu udah maksa mau panggil nggak bisa. Tinggi besar tuh kayak orang apa hitam apa bagaimana? Dari kakinya emang berbulu sih, tapi emang kalau dari sininya emang bentuk kayak orang tapi berbulu lebat hitam besar. Kakinya itu segede badan saya ini, ada kakinya itu yang saya lihat. Wow. Itu yang diam di atas badan, diam di atas kepala saya itu. Ya kita kalau baring kan terlentang, kita mau lihat muka orang sebetulnya kan bisa. Ini nggak bisa saya lihat muka sama badannya, nggak bisa, cuma bisa lihat kakinya. Ya. Karena lebih tinggi dari rumah. Kemungkinan bisa jadi itu lebih tinggi dari rumah. Soalnya baru lihat kakinya udah kayak gitu. Ya bagus juga sih, nggak diliatin muka sama badannya. Mungkin kalau diliatin nggak tahu lah gimana. Dari situ kan, mama mulai bengong juga mama. Mama bengong. Sekitar jam 10 itu udah mulai kesurupan mama. Jam 8 atau jam 10 kayak gitu udah kesurupan lagi dia. Lah, yang kesurupan ibu? Iya, ibu yang kesurupan. Dia kesurupan itu. Sampai kami bilang karpet itu tikar, habis dicakar, koyak-koyak semua itu. Dicakarnya. Tapi dalam itu dia ada ngomong, Mas. Ngomong sama saya kan nggak bisa apa-apa itu. Tapi dia ngomong, kau nggak usah sombong. Kalau nggak ada aku yang selamatin kau, udah meninggal kau. Jadi saya jawab, ya saya tahu, saya terasa kok. Ngapain saya sombong? Saya terasa karena saya dibantu. Itu pokoknya susah. Mama mau sembuh dari kesurupan itu susah. Sampai dia bilang gini, kalau mau aku pergi dari badan dia ini, kasih aku minum. Dikasih minum air putih, dibuang dia, nggak mau dia. Maunya itu minum air asin. Minum air asin, ya terpaksa lah ngambil air asin kan. Ambil air asin, dikasih. Sekitar nggak lama dari situ minum, baru barang tuh keluar. Tapi memang ibu sebelumnya nggak pernah kesurupan? Pernah sih, tapi yang betul-betul histerisnya yang itu. Oh gitu ya. Dan kok ngomongnya dihubung-hubungkan dengan kejadian yang tersesat? Iya, ngomongnya pas lagi. Suaranya berubah? Gitu. Suaranya nggak berubah sih, cuma lebih keras suaranya. Sebelumnya itu pun, pas saya masih belum ditemukan itu Mas, Bapak ada mimpi juga. Bapak mimpi kalau Reki ini selamat katanya. Reki ini selamat, soalnya datang dari mimpi. Dari situlah, makanya ya kita ulang lagi dari awal. Dari situlah tim Basarnas. Datang dari mimpi maksudnya gimana? Datang dari mimpi kan kayak ada yang ngasih tahu sama Bapak. Siapa? Itu nggak tahu sih yang ngasih tahu itu siapa, tapi Bapak bilang dia itu mukanya nggak nampak juga, cuma orang tua juga. Orang tua? Ya, orang tua. Udah pokoknya udah tua mukanya. Badannya udah bungkuk, udah betul-betul tua lah. Cuma mukanya nggak nampak, rambutnya panjang. Orang tua itu. Tapi cowok.
suaranya suara cowok. Jadi dia bilang, Reki ini selamat, cari aja di sekitar situ katanya. Tapi dia, situ tuh mana? maksudnya di area yang saya jatuh itu. Tapi dia nggak bilang tempatnya ini Reki ini di pulau ini. Dia nggak ngomong gitu. Cuma dia bilang Reki ini selamat, masih ada di sekitaran situ dia bilang. Oh. Makanya nggak lama itulah makanya tim Basarnas pun ikut nyari di situ. Dari semenjak kejadian itu Mas, ada hikmahnya juga sih. Saya bisa bergabung di Basarnas, itu hikmahnya. Oh, akhirnya malah ditawarin jadi Basarnas? Iya, itu zaman kepala kantor Pak Mexianus Bekabel, dia masih zaman kepala kantor. Sekarang dia kepala kantor di Kupang. Ini Basarnas di Natuna berarti? Iya, dulu dia kan kepala Basarnas di Natuna. Itulah dibilang, itu kan saya sempat dicari juga sama dia itu. 3 bulan dia nyari saya, dia bilang, kau harus gabung sama tim Basarnas. Ini sebagai aspirasi untuk kau lah katanya kan. Soalnya kau udah bisa bertahan hidup nih, so people kau udah bagus ini. Orang yang kayak gini yang dicari. Makanya ya saya mikir, sebelumnya kan jujur aja nggak tergiur sama tawaran kayak gitu. Jadi dia mama yang ngomong, nggak selamanya kau jadi pelaut. Ingat, nggak ada lagi doa untuk kau jadi pelaut. Makanya dari situ ya udahlah, saya terima aja lah ini. Datang saya ke Natuna, alhamdulillah diterima saya, dibantu sama Pak Meksi itu. Tapi sebelum kita ke sana ya, jadi setelah ibu kesurupan itu ada mengalami apa lagi di rumah? Nggak ada sih Mas. Cuman itu doang? Cuma itu doang, tapi auranya itu emang beda. Satu rumah merasakan? Iya merasakan, sampai adik pun sering kayak takut lah nih mau ke sini, mau ke kamar aja dia takut. Takut lah ini kayak gini mau ke kamar. Ngapain takut, dia bilang kan. Udah santai aja, dia bilang. Auranya sih emang mencekam sih di rumah itu semenjak itu. Nah pas Mas Reki nggak bisa gerak itu akhirnya pulihnya bagaimana? Bangun paginya itu Mas, pulih. Saya pulihnya itu kan pelan-pelan tapi kayak orang habis tabrakan, badan sakit semua kan. Nah, kayak gitulah. Mau jalan itu pertama merangkak. Sampai merangkak saya mau jalan itu kan. Pelan-pelan lah. Tapi lama-kelamaan ya alhamdulillah sehat lagi. Tapi ya memang mungkin wajar ya, karena Mas Reki tadi bilang 10 jam berenang sendirian, terus manjat-manjat segala macam. Mungkin kan pada saat itu energinya yang diluarkan luar biasa gitu sama anggota badannya ya. Tapi kalau sosok yang hitam itu nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Cuma saya sendiri aja yang lihat. Makanya orang percaya nggak percaya terserah, soalnya kan. Ya, soalnya saya yang ngerasain, saya yang ngelihat, makanya saya berani ngomong kayak gitu. Gini aja Mas, yang namanya ciptaan Tuhan itu kan semua pasti ada. Makanya dari situ saya mulai percaya adanya makhluk-makhluk kayak gitu. Luar biasa ya, tapi ini sebetulnya mahal banget nih cerita yang dibagiin sama Mas Reki hari ini kalau menurut gua ya. Karena kan manusia itu menurut gua apa yang dia pikirkan itu biasanya bisa terjadi gitu. Coba kalau Mas Reki misalnya pada saat itu pakai celana jeans terus nangis misalnya ya, pas lagi di lautan luas gitu ya. Saya rasa sih nggak sampai ke pulau itu ya. Karena udah nangis duluan, mentalnya udah kalah duluan sebelum perang gitu. Tapi ketika dia terus melewati lautan, terus juga dengan, ya kan sampai gelap itu kan. Nah, ketika sampai gelap dia ketemu pulau, luar biasa sih. Dan saat itu tidak berpikir sama sekali ketika di pulau tidak berpenghuni, dia akan mati pada saat itu. Justru berpikir bahwa kayaknya di hari segini akan diselamatkan, luar biasa. Keren Mas Reki, terima kasih telah berbagi cerita. Itu guys episode RJL pada kali ini. Jangan lupa tonton film Pengantin Setan, masih tayang di bioskop film pertama RJL. Gue Fajar Aditya, Mas Reki dari Natuna undur diri. Ciao.